Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan sedikit materi tentang aparatur pelengkap keadilan. Mata kuliah kepaniteraan kelas HKIA hari Jumat pukul 7 yang diampu oleh Pak Fahmi Rois. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desi Nuraini, Lancar Titik Manfaati, dan saya Rika Noviani. Yang pertama perlu kita ketahui adalah pengertian dari aparat pelengkap peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum in concreto atau hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkannya kepadanya untuk diadili dan diputus, untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Selanjutnya, pengertian aparat. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan aparat adalah badan pemerintahan, instansi pemerintah, pegawai negeri, atau alat negara. Sedangkan yang dimaksud aparatur pemerintah adalah pegawai negeri, alat negara, atau aparatur negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari aparatur peradilan adalah pegawai pemerintah yang bertugas di lingkungan peradilan. Selanjutnya, aparatur. Pada aparatur peradilan, kita mengenal ketua peradilan, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera muda hukum, panitera pengganti, jurusita, advokat, polisi, jaksa, dan KPK. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian di pengadilan dan tugasnya. Yang pertama, ketua pengadilan. Ketua pengadilan bertugas sebagai pemimpin pelaksana tugas di pengadilan dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wakil ketua. Wakil ketua mewakili ketua pengadilan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil ketua pengadilan serta mengordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada ketua pengadilan. Yang ketiga, hakim. Hakim bertugas menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya, baik dalam proses maupun penyelesaian sampai dengan minutasi. Yang kedua, berkoordinasi dengan ketua pengadilan. Yang ketiga, menyusun program kerja baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat, melaksanakan pengawasan bidan bidalmin atas perintah ketua. Yang keempat, panitera atau sekretaris bertugas berkoordinasi dengan ketua pengadilan dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepanitraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu panitera muda permohonan, di mana di sini mereka memimpin dan mengordinir menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan buat laporan atau pertanggungjawaban kepada panitera. Untuk yang poin 6, panitera muda gugatan memimpin dan mengordinir menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada panitera. Untuk yang poin 7 yaitu panitera muda hukum, di mana mereka itu memimpin dan mengkoordinir atau menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada panitera. Untuk yang poin 8 yaitu panitera pengganti, di mana mereka mendampingi dan membantu majelis hakim mengikuti sidang, pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang, mengetik putusan, dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum atau meja 3 melalui wakil panitera. Surat bertanggung jawab kepada panitera.
Selanjutnya adalah tugas dari jurusita atau jurusita pengganti, yaitu melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan panitera. Yang ke-10, advokat. Advokat berasal dari kata advocate, yakni seorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di pengadilan. Terjemahan lain menyatakan bahwa advocate bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat. Istilah penasihat hukum atau bantuan hukum dan advokat atau pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka, terdakwa, atau penggugat atau tergugat. Bila dibandingkan dengan istilah pembela, karena istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran material, walaupun itu bertolak dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa. Pengacara adalah orang yang mengatur dan mengurus tahapan-tahapan acara hukum, sejak awal dimulainya kasus perkara sampai dengan selesai pelaksanaan putusan hakim dengan eksekusi. Sedangkan konsultan hukum yaitu seseorang yang tidak harus memiliki izin praktek sebagai advokat atau pengacara, tetapi ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum. Selanjutnya, tugas dari polisi. Polisi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat PNS yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Selain penyidik sebagai pihak yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam hukum ada yang disebut penyidik, penyelidik, penyelidikan. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti tersebut, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan polisi penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Fungsi kepolisian yang dimaksud di atas adalah melaksanakan tindak kepolisian preemptif, preventif, dan represif, yang dalam pembahasan ini difokuskan kepada masalah penindakan. Dalam hal ini adalah proses penyidikan, mulai dari pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan pemeriksaan, serta penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum. Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan, sedangkan jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melaksanakan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan terbebas dari intervensi maupun termasuk dari pemerintah. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan kejaksaan di dalam Ketatanegaraan Indonesia berada di ranah eksekutif. Namun, dalam menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum, kejaksaan harus bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk pemerintah, sekalipun agar terciptanya proses penegakan hukum yang adil, profesional, dan bebas dari intervensi manapun. Yang terakhir, KPK. KPK memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
melakukan tindakan pencegahan, dan melakukan pemantauan atau monitoring penyelenggaraan pemerintah negara. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, meletakkan sistem pelaporan, meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pemaparan aparatur pendukung peradilan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.